Ya, selamat pagi Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kemarin saya membahas mengenai kebencian. Hari ini juga membahas mengenai kebencian yang dikisahkan di zaman Sang Buddha. Waktu itu ada kelompok para biku. Mereka ada yang kelompok biku ini terpisah menjadi dua bagian, dua kubu, yaitu ada yang menganut guru ahli winaya, ada yang satunya menganut guru ahli dhamma. Nah, mereka berkumpul dengan Sang Buddha, memasuki wasa. Mereka ini sering bertengkar mengenai selisih paham, mengenai dhamma, mengenai winaya, terus menerus berselisih paham. Akhirnya diberitahu kepada Sang Buddha, diberitahu, dinasehati oleh Sang Buddha berkali-kali, mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak mau mendengarkan yang namanya nasihat dari Sang Buddha. Nah, akhirnya karena mengetahui demikian, Sang Buddha memiliki niatan untuk pergi ke hutan sendirian. Ketika pergi ke hutan sendirian, Sang Buddha juga mengetahui bahwa mereka nantinya juga akan menjadi sadar, menjadi tidak akan bertengkar lagi. Akhirnya Sang Buddha pergi ke hutan dan memasuki wasa. Sang Buddha memasuki wasa di hutan itu, di Parileyaka. Tetapi di sana luar biasanya adalah yang melayani Sang Buddha dalam masa wasa selama 3 bulan itu dilayani oleh gajah. Gajah namanya Parileyaka. Selama 3 bulan dilayani oleh gajah itu. Tetapi selama 3 bulan, para bante-bante yang berada di wihara itu hidupnya menderita sekali. Karena apa? Karena berita bahwa Sang Buddha ini pergi dari wihara itu disebabkan adanya pertengkaran antara para bante di situ. Dan Sang Buddha ini sudah menasihati, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Akhirnya para penduduk situ akhirnya tidak mau menyokong lagi bante-bante yang berwasa di wihara. Istilahnya ngambek sama bante-bante yang ada di wihara. Akhirnya bante-bante yang di wihara ini mereka semua baru menyadari kesalahan mereka. Tetapi para bante ini mau meminta maaf kepada Sang Buddha karena mereka sudah menyadari kesalahannya. Tetapi ini masih masa wasa. Dan ketika berjalan ke hutan Parileyaka, di sana jauh sekali, membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga para bante-bante yang ini berselisih paham ini akhirnya menunggu sampai wasanya selesai baru menghadap kepada Sang Buddha. Nah, karena menyadari kesalahannya itu pada pertengahan wasa, dalam setengah wasa itu para bante di sana ini menderita sekali. Mungkin banyak rumah tangga yang biasanya ada Sang Buddha ini datang banyak sekali. Mereka berkecukupan makanan, minuman. Tetapi karena Sang Buddhanya tidak ada, rumah tangganya menjadi ngambek, menjadi tidak mau menyokong para bante yang ada di sana. Sehingga makanan dan minuman ini selalu berkekurangan. Menderita sekali. Akhirnya menghabiskan masa wasa selama 3 bulan.
Setelah masa-masa selesai, Bante-bante ini pergi kepada Sang Buddha menghormat dan memohon maaf bahwa mereka telah melakukan kesalahan, dan mereka juga telah menyadari, sekarang sudah menyadari bahwa mereka memiliki kesalahan. Kemudian Sang Buddha menasihati mereka dengan baik sekali. Kalau Bapak Ibu bisa mencermati apa yang nanti saya katakan dari kata-kata Sang Buddha, sungguh baik sekali. Yaitu Sang Buddha mengingatkan kepada para biku itu bahwa pada suatu saat mereka semua pasti mengalami kematian. Oleh karena itu, mereka harus berhenti bertengkar dan jangan berlaku seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Nah, kemudian Sang Buddha membabarkan Dhammapada. Syair Dhammapada, sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mencermati apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha, sangat luar biasa. Jadi ketika nanti kita muncul yang namanya pertengkaran, menjumpai atau muncul yang namanya kebencian terhadap diri kita, kita ini harus merenung bahwa kita ini akan juga meninggal loh. Ngapain kita harus bertengkar pada seseorang? Ngapain kita harus memiliki kebencian? Toh ujung-ujungnya nanti juga kita akan meninggal. Jadi untuk menghilangkan, mengenyahkan, melenyapkan yang namanya kebencian, kita harus merenung yang namanya tentang kematian. Sehingga ketika kita merenung kematian, kebencian itu akan lenyap, kebencian itu akan hilang. Maka permusuhan, pertengkaran dan lain sebagainya itu akan kita tinggalkan. Tidak akan bertahan lama dalam diri kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang semestinya kita praktekkan ketika kita menjumpai muncul yang namanya satu momen mengenai kebencian yang menyebabkan kita ini terus-menerus bertengkar, memiliki permusuhan kepada seseorang. Nah, sehingga ketika kita mempraktekkan apa yang diingatkan oleh Sang Buddha ini, maka kebencian itu dan permusuhan itu akan lenyap. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha varivaha pura paripurende sakarang evam beva itu dinang bedanang upakapati ijhetang batitang tumhage pameva sami jatuh sape berendu sangkapa cando padaraso yatha manico teraso yatha sape deyo viva cando saparoko Vina sadu mate bhavatwandarayo sakhiri ghayuko bhava abhiva tanasili sanicang buddha pacayeno cataro dhamma vadhanti ayuwano sukhang palang bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba buddhanu bhavina Sada sodhi bhavatu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sada sodhi bhavatu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada sodhi bhavantu te.